Kualitas, Bu. Sabar. Iya, laporan penerimaan. Nomor sekian dari Di Zoom. Pada intinya kami hari ini mengajukan memori banding. Jadi kami mengajukan berkasnya kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Semarang. Jadi kaitannya dengan isi memori banding itu, jelas kita menolak yang kemarin vonis putusan 6 tahun itu, bahwa yang pertama adalah perkara ini adalah berbeda. Jadi perkara Gus Nur dan Bambang Tri ini adalah berbeda. Tetapi dalam putusan itu dituntut dengan hukuman yang sama dan putusan pun juga sama. Jadi sepertinya kok ini tidak mencerminkan keadilan. Jadi dari dua orang itu perannya pun berbeda-beda, karena yang pertama itu adalah Bambang Tri adalah seorang pemilik, jadi dia yang mempunyai produk dari penggugat ijazah Jokowi. Yang kedua, dia itu juga mempunyai penelitian tentang ijazah-ijazahnya Bapak Jokowi. Sedangkan Gus Nur ini hanya sebagai seorang pewawancara, sebagai seorang yang penasaran dengan adanya produk itu, adanya perkara itu, adanya kasus itu, dan beliau mengundang Bambang Tri untuk diklarifikasi, untuk dimintai keterangan dan untuk menggali apakah isu itu benar. Dan selanjutnya tentu saja karena Gus Nur ini adalah seorang penganut agama Islam yang taat, makanya beliau mengajukan sumpah mubahalah sebagai sumpah tertinggi di agama Islam kepada Bambang Tri, begitu. Dan ternyata hal ini dijadikan majelis hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman 6 tahun, dan itu menurut kami sangat-sangat tidak adil. Berarti seharusnya lebih rendah dari Bambang Tri, Mas. Kalau kita bilang seharusnya, kita melihat keadilan. Jadi kalau kami di sini itu sebenarnya kita itu semua pengais keadilan. Karena kalau pencari keadilan itu ada yang dicari. Kalau di sini pengais itu kan hal-hal yang sangat-sangat kecil yang kita cari. Jadi kalau kita bilang seharusnya di bawah 6 tahun, seharusnya Gus Nur itu bebas, bukan hanya turun. Bayangkan seperti di Kanjuruhan, itu 144 korban jiwa meninggal. Tetapi pada kenyataannya hanya arah mata angin yang disalahkan. Jaksa Pinangki yang jelas merugikan negara meloloskan seorang koruptor, itu pun juga divonis dengan vonis yang sangat rendah. Jadi kita di sini demi memperjuangkan hukum, maka dari itu kami pun dengan banding itu harapannya bukan hanya menurunkan, tetapi membebaskan Gus Nur dan memulihkan nama baiknya. Pak, kalau untuk ini sendiri langkah ke PT banding ini sendiri mungkin faktor apa yang menjadi diharapkan vonis ini bisa turun gitu? Yang jelas begini, kita tahu semuanya bahwa perkara ini adalah perkara politik. Jadi ini menyangkut seorang tokoh politik, karena beliau juga baru saja ini di media-media juga bilang bahwa selain beliau itu seorang presiden juga seorang politik. Jadi kalau perkara ini juga kami juga bilang perkara ini perkara politik, karena ini menanyakan ijazah beliau kan begitu. Yang jelas bahwa dasar-dasarnya jelas dari undang-undang yang ditetapkan yang disangkakan kepada klien kami, yang dijadikan dasar hukum hakim untuk memutuskan vonis 6 tahun, itu jelas-jelas semuanya tidak terpenuhi. Jadi dari pasal 14 tentang keonaran itu jelas tidak terpenuhi, pasal 15 juga tentang keonaran tidak terpenuhi. Menyebarkan berita bohong itu harus dibuktikan dulu kebohongannya. Apabila kebohongannya itu sudah dibuktikan, maka otomatis kebenarannya itu akan muncul. Nah, barulah
klien kami ini akan mengakui bahwa oh ternyata yang benar seperti itu. Jadi berita yang saya sebarkan ini berarti mengandung kebohongan. Itu yang namanya adil seperti itu. Tetapi yang kita ketahui sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mengetahui, yang melihat langsung ijazah Jokowi secara asli atau tidak secara langsung. Gitu. Dan harapan kami di pengadilan tingkat lanjut, yaitu banding ataupun kasasi ataupun PK nantinya, kami masih berharap, kami masih memiliki keyakinan bahwa di Indonesia ini masih banyak hakim-hakim yang bekerja dengan penuh integritas, yang penuh dengan rasa keadilan, penuh dengan rasa kemanusiaan. Dan tentu saja satu ini yang perlu diingat dari hakim-hakim, kami yakin bahwa banyak hakim yang masih takut dengan Tuhan, masih takut dengan Allah. Maka mereka akan memutuskan itu tidak akan sembarangan, tidak berdasarkan pesanan, tidak berdasarkan tekanan dan lain sebagainya. Itu harapan. Artinya untuk Presiden Jokowi ini sendiri harus menunjukkan ijazahnya. Iya. Jadi satu-satunya cara adalah yaitu Jokowi menunjukkan ijazah asli, tetapi saat ini sepertinya sudah tidak mungkin karena persidangan ini sudah selesai dan kami sudah mengajukan ini kan seperti banding dan lain sebagainya, itu pun juga tidak akan dihadiri oleh penasihat hukum baik kesemuanya atau perwakilan, karena itu sistemnya kan kami akan bersurat seperti itu. Jadi malah justru saya lebih agak prihatin karena Indonesia ini akan tercatat bahwa mempunyai presiden yang dipertanyakan ijazahnya, dan ini hanya presiden di era sekarang. Divonis 6 tahun yang sudah terjadi itu nanti di PT itu naik menjadi 10, terus baru dikasasi itu hanya kalau memang ini sebuah pesanan, karena kalau hukum sudah bersanding dengan politik memang sudah susah ya. Jadi nanti ketika di kasasi di Mahkamah Agung takutnya kembali lagi kepada 10 tahun dikuatkan ya, paling istilah kata apes-apesnya minimal ya kembali 6 tahun. Nah itu ya kita berharapnya, walaupun pesimis tetap berharap bahwa masih ada keadilan di negeri kita yang tercinta ini. Pak Zainal, mungkin terkait dengan ini kan ke tingkat PT, jika nanti hasilnya kurang memuaskan, apakah juga nanti akan naik lagi ke tingkat kasasi mungkin? Otomatis itu ada upaya-upaya hukum yang bisa kita jalankan. Ya saya sangat berharap sekali bahwa keadilan masih ada di bumi tercinta ini, di bumi Indonesia, ya. Karena kalau sudah terkait dengan hukum disandingkan dengan politik, kita sangat-sangat prihatin. Ini terkait dengan yang pernah kita jalani. Jadi kita sudah pernah membela yang berkaitan dengan kekuasaan atau orang-orang kuadran. Jadi ketika tuntutan itu misalkan ini yang terjadi adalah 10 tahun dan diputus 6 tahun, biasanya dibanding lebih ditinggikan. Tapi kita tetap berharap bahwa masih ada keadilan di negeri kita yang kita cintai. Begitu.